Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas kalkulus 1 dengan materi grafik persamaan dan fungsi. Jadi untuk referensinya kita masih menggunakan referensi yang sebelumnya, yaitu menggunakan referensi dari buku kalkulus edisi 91 karangan Posel. Kali ini kita masih membahas bab 0, yaitu tapi pada subbab 0.4 sampai dengan 0.7. Nah, garis besar materi yang kita bahas yang pertama adalah grafik persamaan. Di sini kita akan membahas tentang prosedur menggambar grafik dan perpotongan dari dua grafik. Kemudian fungsi, di sini kita akan membahas konsep dari fungsi, jenis fungsi, operasi fungsi, dan yang terakhir adalah fungsi trigonometri. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang grafik persamaan. Jadi kita di sini akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik, dan yang kedua adalah mencari titik potong dari dua buah grafik. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara menggambar suatu grafik. Ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencari koordinat yang memenuhi suatu persamaan. Kemudian yang kedua menggambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga adalah langkah ketiga menghubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva mulus. Nah, contohnya misalnya kita diminta untuk menggambar persamaan Y sama dengan X kuadrat min 3. Jadi langkah yang pertama adalah kita akan mencari titik-titik atau koordinat yang memenuhi persamaan Y sama dengan X kuadrat min 3. Di sini kita misalkan ambil titik X itu min 3 sampai dengan 3. Misalkan untuk X sama dengan min 3. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan Y sama X kuadrat min 3. Jadi Y sama dengan min 3 kuadrat adalah 9, min 3 sama dengan 6. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan min 2. Berarti Y sama min 2 apakah 2, min 3 sama dengan 4, min 3 sama dengan 1. Dan seterusnya misalnya kita ambil X-nya adalah 0. Berarti Y sama 0 kuadrat min 3 sama dengan min 3. Sampai dengan X-nya sama dengan 3. Di sini Y sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9, 9 min 3 sama dengan 6. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah menggambar titik-titik tersebut pada bidang kartesius seperti kita lihat di langkah nomor 2. Ini cara menggambar titik pada bidang kartesius sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Jadi kita menghubungkan sehingga menjadi suatu kurva mulus. Kemudian yang berikutnya adalah perpotongan grafik. Jadi titik potong dua grafik diperoleh dengan cara memecahkan kedua persamaan untuk kedua grafik tersebut secara simultan. Nah, misalkan kita diminta untuk mencari titik potong grafik Y sama min 2x plus 2 dan Y sama dengan 2x kuadrat min 4x min 2. Nah, jadi ini kedua grafik ini kedua persamaan ini kita samakan, itu min 2x plus 2 sama dengan 2x kuadrat min 4x min 2. Nah, ini kita selesaikan seperti menyelesaikan persamaan biasanya, bisa menggunakan faktorisasi ataupun rumus ABC untuk suatu jika diperoleh adalah suatu fungsi kuadrat persamaan. Oke, berikutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi. Jadi di sini misalkan A dan B adalah suatu himpunan. Jadi relasi biner F dari A ke B merupakan fungsi jika setiap elemen dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam himpunan B. Nah, penulisannya itu biasanya ditulis dengan huruf kecil di F.2A kemudian tanda panah ke B. Ini dibacanya F memetakan A ke B. Nah, sehingga fungsi itu juga bisa dikatakan sebagai relasi khusus dari A ke B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut ring atau daerah hasil. Nah, domain ini daerah asal, sedang kodomainnya adalah daerah kawan. Nah, fungsi itu sama halnya dengan relasi juga bisa dinyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Kemudian jenis-jenis fungsi. Di sini sebenarnya kita bisa buat di sini ada 4 ya, ada fungsi konstan, fungsi polinomial, fungsi rasional, dan fungsi nol aljabar. Nah, fungsi konstan ini merupakan fungsi yang diturunkan dari fungsi polinomial. Di sini fungsi polinomialnya itu rumus umumnya adalah y sama fx sama a0 plus a1x plus a2x kuadrat sampai dengan an xn. Nah, akan menjadi fungsi konstan jika n-nya sama dengan 0, yaitu dengan rumus fungsi yaitu fx sama dengan a0.
Nah, jika n-nya sama dengan 1, maka nanti fungsi polinomial itu menjadi fungsi linier dengan rumus fungsinya yaitu fx sama dengan a0 plus a1x. Nah, a0 ini disebut intercept dan a1-nya merupakan slope atau kemiringan. Nah, jika n-nya sama dengan 2, ini menjadinya fungsi kuadrat. Sehingga nanti fx-nya sama a0 plus a1x plus a2x kuadrat. Nah, kalau n-nya sama dengan 3, maka rumus fungsinya menjadi fx sama a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus a3x pangkat 3. Nah, ini menjadi fungsi kubik. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi rasional yang ditulis dalam bentuk y sama a per x. Kemudian fungsi non aljabar, ada fungsi eksponensial, logaritma, dan fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini akan kita bahas pada bab ini. Nah, ini adalah gambar dari grafik fungsi. Ada fungsi linier, kuadratik, kubik, eksponensial, logaritma, dan lain-lain. Nah, kemudian operasi pada fungsi bisa kita lihat pada tabel berikut. Rumus fungsinya dan daerah asal. Kemudian komposisi fungsi ini g bundar f x sama dengan g f x. Nah, komposisi fungsi ini tidak bersifat komutatif, artinya g bundar f tidak sama dengan f bundar g. Nah, daerah asal fungsi komposit adalah himpunan x yang memenuhi x-nya berada dalam daerah asal f, sedangkan fx-nya berada dalam daerah asal g. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan fx-nya adalah akar pangkat 4 dari x plus 1 dan gx-nya adalah akar kuadrat dari 9 min x kuadrat. Dengan daerah asalnya, dengan daerah asal alami masing-masing adalah yang fx-nya adalah min 1 sampai tak hingga, kemudian yang gx-nya adalah min 3 sampai 3. Perlu diingat untuk yang f plus g itu nanti daerah asalnya itu merupakan irisan dari kedua daerah asal alami masing-masing. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan untuk f plus gx berarti akar pangkat 4 dari x plus 1 ditambah akar kuadrat dari 9 min x kuadrat, dan seterusnya bisa dilihat sendiri. Oke. Kemudian sebelum masuk ke fungsi trigonometri, nanti cara untuk menggambar grafik fungsi dan sebagainya nanti bisa dibaca pada buku yang sama pada subbab 0.6. Nah, kita langsung masuk ke bab subbab 0.7 yaitu tentang fungsi trigonometri. Nah, di sini kita perkenalkan definisinya dulu tentang fungsi sinus dan kosinus. Jadi misalkan T suatu bilangan real yang menentukan titik P, X, Y, maka di sini sin T merupakan Y dan cos T sama dengan X. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa untuk fungsi trigonometri. Nah, P di sini adalah 180 derajat ya. 180 derajat. Misalkan di sini sin T, berarti sin 0 derajat adalah 0. Di sini sin pi per 6, berarti sin 180 per 6 sama dengan sin 30, berarti nilainya adalah sin 30 adalah setengah. Kalau cos 30 berarti atau cos pi per 6 adalah setengah akar 3, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Kemudian fungsi trigonometri lainnya selain sin T, selain yang tadi sin T dan cos T, tadi ada tan T, kotangan T, secant T, dan cosecant T. Nah, tangan T ini merupakan hasil bagi sin T dan cos T, kemudian kotangan T itu kebalikan dari tan T, kemudian secant T itu sama seper cos T, dan cosecant T adalah 1 per sin T. Nah, ini adalah identitas trigonometri yang perlu kalian pahami. Di sini ada identitas ganjil genap, kemudian identitas kofungsi, identitas Pitagoras, identitas penambahan, berikutnya ada identitas sudut ganda, identitas jumlah, identitas lekali, dan identitas tengah sudut. Nah, ini semuanya sudah pernah dipelajari ketika di bangku SMA. Nah, untuk latihan nanti teman-teman bisa coba mengerjakan soal di subbab 0.7 nomor 1, 2, 9, 13, dan 25. Ini soal untuk latihan ini tidak perlu dikumpulkan, jadi teman-teman bisa mengerjakan, kita akan bahas bersama-sama pada minggu depan. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.